relaynya juga sudah menyala ya. Relaynya sudah menyala. Kemudian ini juga sudah menyala. Wiringnya sudah sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan coba bikin alat untuk mengendalikan kipas angin, yaitu mematikan dan menyalakan kipas angin itu sendiri. Oke teman-teman, untuk project kali ini yaitu menyalakan kipas ketika suhu tinggi, itu kita butuh beberapa komponen. Di antaranya adalah tentu saja microcontroller ESP32 ya sebagai otaknya di sini. Kemudian kita juga butuh sensornya teman-teman. Nah seperti ini. Sensor DHT22. Setelah itu kita juga butuh relay. Kebetulan ini aku pakainya yang 2 channel ya. Teman-teman kalau punya yang 1 channel bisa banget pakai 1 channel juga. Oke, selanjutnya adalah LCD. Nah untuk LCD ini sendiri opsional ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai atau enggak, karena ini cuma untuk menampilkan nilai suhu dan juga kelembapan dari udara. Kemudian kita juga butuh breadboard dan juga butuh kabel jumper. Selanjutnya teman-teman, untuk menyalakan kipasnya, nah nanti kita hubungin ke listrik AC. Kita butuh colokan. Sebenarnya butuhnya cuma 1 lubang sih, tapi aku punyanya 2 lubang. Teman-teman bisa juga pakai gitu. Selanjutnya juga ada colokan. Nah, dua-duanya ini beda ya teman-teman. Jalurnya ini beda-beda. Nanti kita akan coba rangkai. Untuk rangkaiannya sendiri sudah ada di link deskripsi. Oke, kita masuk ke rangkaiannya. Oke, untuk rangkaiannya sendiri teman-teman, kita fokus dulu ke rangkaian yang DC-nya ya, atau arus lemahnya. Ya di sini kita ada ESP32. Nah kita colokkan ke breadboardnya seperti ini. Nah kalau udah, kemudian kita hubungin untuk tegangannya ya. Jadi kita siapin dulu nih tegangan 5 volt. Untuk ESP32 ini udah support untuk V-in dan GND ya teman-teman. Jadi ini ada tegangan 5 volt dan juga GND atau negatifnya. Oke, kita hubungin. Oke, kalau sudah seperti ini, kita hubungin juga untuk sensornya dulu. Sensor DHT22-nya. Oke, ini kita taruh. Sensor DHT22 ini, teman-teman, itu ada 3 pin ya. Di sini. Plus, out, dan juga minus. Nah, untuk yang plus itu di kutub positif nanti. Untuk outnya nanti di data, dan negatifnya itu di GND. Oke, kita hubungin. Seperti ini ya. Kemudian untuk yang datanya kita hubungin ke pin 15 sesuai dengan program dan juga rangkaian yang udah aku share di link deskripsi. Kalau udah seperti ini, kita lanjut ke relaynya. Oke, untuk relay sendiri kita butuh tegangan 5 volt ya. Kita hubungin dulu seperti ini teman-teman. Untuk GND dan juga VCC-nya ya. VCC warna ungu, kemudian GND warna biru. Kita hubungin. Oke, seperti ini. Kemudian pin datanya kita pakai yang ini teman-teman. Yang in 1 itu kita hubungin ke pin 27 sesuai dengan program dan wiringnya. Sebelah sini. Kalau udah, kita lanjut ke LCD-nya. Oke, untuk LCD sendiri kita hubungin dulu VCC sama GND-nya. Terlihat ya teman-teman, GND dan VCC-nya kita hubungin. Selanjutnya, karena kita pakai I2C di sini, LCD I2C, jadi yang SDA sama SCL ini kita hubungin ke microcontrollernya ya. Untuk SDA-nya sendiri itu di pin 21. Dan kemudian untuk SCL-nya
itu di pin 22. Seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke wiring untuk yang tegangan AC-nya ya teman-teman. Ini mohon berhati-hati buat teman-teman yang belum biasa sama tegangan AC, karena ini nanti takutnya nyetrum teman-teman ya, bahaya gitu ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan pastikan untuk lihat video ini, jangan sampai di skip-skip, nanti takutnya ada trouble seperti itu ya. Dan bahaya juga gitu. Oke, kita buka dulu. Kemudian di sini ada dua komponen ya untuk colokannya sendiri. Ini teman-teman, ini untuk colokannya, dua kabel. Nah teman-teman, di sini ini kan ada dua ya, kemudian yang stop kontaknya juga ada dua di sini seperti ini ya. Caranya adalah kita hubungin dulu yang hitam ya. Bebas sebenarnya, mau seperti ini mau seperti ini boleh, karena dia tegangan AC. Ya, tapi ini di sini kita biar mudah kita hubungin untuk yang hitamnya. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa teman-teman di plester ya. Sebentar, saya ambil plesternya dulu. Plester atau solasi maksud saya ya. Disolasi. Boleh ditekuk dulu biar nggak kepanjangan. Seperti ini, pastikan jangan sampai ada tembaga yang keluar ya teman-teman. Kalau sudah dirasa aman seperti ini, cukup. Kemudian kita masuk ke yang merah ya. Sekali lagi untuk programnya itu ada link di link deskripsi, dan kemudian wiringnya juga ada di link deskripsi ya teman-teman. Oke, setelah udah kita lihat ke relay teman-teman. Di relay ini ada jalur seperti ini ya. Seperti ini. Nah, untuk kali ini aku bakal pakai yang active low ya. Jadi active low itu makainya pin tengah dan yang kiri ini. Karena ini untuk satu relay ya, tengah dan kiri. Tapi untuk active high itu teman-teman pakainya yang tengah dan kanan ya. Kali ini aku mau pakai active low dulu. Oke, kita buka. Oke, kalau udah kita hubungin ini pin yang merah ya, jangan sampai nyatu. Kita hubungin dulu ke sini, ke tengah dulu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ini di jumper ke sini, usahakan yang tengah itu colokannya ya, atau yang jalur yang ini gitu. Jadi dia sebagai sumber, kemudian ini sebagai penerimanya, gitu ya. Kita kencengin. Dan lebih aman lagi teman-teman, kalau bisa ini di box ya. Jadi ini di box biar kabelnya tidak membahayakan orang lain gitu ya. Dan tentunya kita sendiri gitu. Kalau sudah seperti ini, ya, ini sudah terrangkai. Nanti ini kita colok ke listrik 220 volt. Kemudian yang ini untuk dicolokkan ke kipasnya. Oke teman-teman, untuk programnya sendiri ya, beralih ke program nih. Di sini kita pakai library LCD I2C. Nah, untuk library-nya sendiri udah aku sertain ya link untuk Google Drive-nya, link Google Drive, jadi teman-teman bisa langsung download aja gitu ya. Dan di sini ada library dari LCD I2C-nya. Kemudian di sini library dari DHT ya teman-teman. Kemudian di sini ada pin DHT yang kita pakai yaitu pin 15 untuk sebagai sensor DHT-nya ya, input sensor DHT. Kemudian DHT tipenya DHT22 dan ini inisialisasi untuk DHT-nya. Kemudian di sini pin kipasnya kita pakai pin 27 untuk relay yang terhubung ke kipas gitu ya. Kemudian di bagian void setup di sini ada DHT begin untuk memulai DHT, library DHT dan LCD begin. Kemudian serial monitor ya, serial begin di sini untuk memulai serial monitor. Di sini juga udah ada pin mode
ada pin mode sebagai output ya. Kemudian karena aku pakainya itu aktif low ya teman-teman, jadi di sini aku high-in dulu di barisan ini. Jadi ini high gitu ya, karena dia aktif low yang aku pakai. Ini udah lengkap sebenarnya keterangannya ya teman-teman. Jadi ini aku jelasin singkat aja. Ini untuk mendapatkan kelembapan dari librarinya atau dari sensor. Kemudian ini untuk suhunya, membaca suhu. Ini menampilkan suhunya di serial monitor. Ini menampilkan suhu di LCD. Ini menampilkan kelembapan di serial monitor. Ini juga menampilkan kelembapan di LCD-nya. Nah, di bagian ini teman-teman. Di sini kan ada kondisi ya teman-teman. Sebenarnya ini struktur kontrol atau struktur kendali. Di sini ada if jika temperatur itu lebih dari sama dengan 34. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kondisinya jika temperatur lebih dari sama dengan 34, teman-teman juga bisa ubah di sini ya. Misal teman-teman mau ya 32, kalau misal merasa 34 itu terlalu besar gitu, tapi di sini aku pakainya 34 dulu. Kemudian di sini digital write untuk menyalakan ya, dan kemudian memberikan keterangan kipas on gitu ya. Dan kalau misal tidak terpenuhi ya teman-teman, di sini digital write untuk pin kipasnya itu sebagai high atau mati. Ini kalau misal tidak terpenuhi, dan kemudian intervalnya akan di delay selama 1 detik ya, kemudian akan memanggil ulang program dari awal dan sampai akhir itu tadi, seperti itu. Kemudian teman-teman sebelum kita upload, kita pastikan dulu untuk librarinya ya, jangan lupa teman-teman udah aku siapin di link deskripsi, teman-teman bisa cek, siapin, kemudian di sini pilih di mana teman-teman nyimpen file library yang teman-teman udah download gitu ya. Karena di sini aku udah download dan udah aku pasang juga, jadi aku nggak perlu pasang lagi, aku cancel aja. Lanjut ke boardnya, teman-teman. Di sini aku pakainya ESP32 ya, Doit ESP32 DevKit gitu ya. Yang ini aku pakainya. Kemudian kalau misalkan teman-teman nih pakai board yang lain gitu ya, katakanlah misal teman-teman pakainya yang Arduino Uno seperti itu, teman-teman bisa juga pakai Arduino Uno gitu. Tapi nanti ada penyesuaian ya teman-teman, untuk pinnya itu diubah. Pinnya diubah sesuaikan dengan analognya gitu ya. Pin analog gitu. Kemudian jangan lupa juga buat mastiin portnya. Di sini aku pakai COM5. Kebetulan ini juga terhubung sama CNC router aku, yaitu COM3, jadi pakainya oke. Kalau udah kita upload. Kalau misalkan udah selesai seperti ini teman-teman, kita coba cek di serial monitor ya. Nah, di sini sudah tertampil ya teman-teman untuk temperatur dan juga kelembapannya. Teman-teman bisa lihat di sini temperaturnya 29 sekian dan juga kelembapannya ada 80 sekian gitu ya. Ini udah selesai seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk programnya setelah kita upload ya, di sini sudah tampil ya ini. Untuk temperaturnya itu di 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapannya atau humidity-nya itu di 77,5 atau sekarang udah 78,3% gitu ya. Seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa program kita sudah berjalan dengan sesuai. Tapi kalau misalkan teman-teman itu terkendala, misal di sini keterangannya ada none atau 0 atau tidak ada datanya, teman-teman coba pastikan lagi untuk kabel dan juga rangkaiannya sesuai ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita coba colokin ini ya ke tegangan 220 volt seperti itu. Sekali lagi hati-hati ya teman-teman kalau ini bermain dengan tegangan 220 volt. Nah, kalau sudah dicolok, kemudian ini kita coba hubungin ke kipas anginnya ya. Kita hubungin kipas anginnya. Itu ya teman-teman.
Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba naikkan suhunya dengan cara memberikan sentuhan api ya di depan si sensor suhu ini. Oke, kita coba. Ini ditujukan untuk meningkatkan suhunya ya teman-teman. Ini cuma ngetes aja gitu. Jadi ketika nanti suhunya itu berada di 34 derajat, maka kipas akan menyala seperti itu. Ini cuma ngetes saja, tapi realnya nanti teman-teman bisa setting dan ubah di programnya ya, untuk suhunya itu berapa seperti itu. Kebetulan ini aku setting di 34. Itu udah panas banget sih sebenarnya. Teman-teman yang ruangannya misal suhu udah panas itu di 30 derajat, boleh banget di setting 30 derajat, kemudian nyalain kipas gitu. Pastikan ini tidak kena sensornya ya teman-teman, tapi di depan sensornya. Seperti itu ya. Cukup lama. Oke, sebentar lagi. Oke, sudah terdengar ya teman-teman. Dan ini relaynya juga sudah menyala ya. Relaynya sudah menyala. Kemudian ini juga sudah menyala. Wiringnya sudah sesuai. Teman-teman bisa cek di atas. Kipasnya juga sudah menyala ya teman-teman. Dan ya tentu kita tidak mau membohongi teman-teman. Ini benar-benar tuh menyala dan kemudian mati sendiri. Ya. Mati kenapa? Karena dia suhunya sudah di 33,5. 33,6 sekarang. Gitu ya. Jadi dia mati karena suhunya tidak lebih dari sama dengan 34 seperti itu. Ini mati kipasnya. Dan ini benar-benar real, tidak bohong. Jadi teman-teman bisa buktikan sendiri dan tes sendiri ya, apakah ini memang benar-benar otomatis gitu ya. Tapi harusnya teman-teman ketika melihat programnya dan juga melihat ini rangkaiannya, teman-teman tahu alurnya seperti apa, dan saya yakin ini teman-teman bisa percaya seperti itu ya. Bahwa kita bisa menyalakan dan mematikan kipas berdasarkan suhu seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk project kali ini menggunakan DAT22 untuk menyalakan dan mematikan kipas ya. Sedikit informasi aja teman-teman. Jadi di Universitas Ahmad Dahlan itu ada program studi teknik elektro. Nah, di program studi teknik elektro itu teman-teman banyak banget yang bisa teman-teman pelajarin. Buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana tentang elektro gitu ya. Teknik elektro Universitas Ahmad Dahlan aku rekomendasiin banget karena di situ juga dosennya udah berkompeten. Kemudian ada tim robot juga teman-teman. Jadi teman-teman yang mau join dan mengenal lebih dalam terkait dengan robot bisa banget join di Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan. Ada juga tim mobil listrik yang baru-baru ini memenangkan juara teman-teman. Jadi mobil listrik, tim robotnya itu udah melalang buana kemana-mana ya. Udah jalan-jalan kemana-mana untuk menorehkan prestasi-prestasinya. Karena sesuai moto dari Universitas Ahmad Dahlan sendiri, berprestasi adalah tradisi kami. Kayak gitu. Mungkin itu dulu untuk project kali ini. Teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Kalau misal ada yang mau ditanyakan juga bisa banget taruh di kolom komentar ya. Kita coba nanti bakal jawab di video-video selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu dari aku teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.